Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang syurutul murabbin najih. Syarat-syarat pendidik yang sukses di dalam mendidik peserta didiknya. Dari kitab Nidaun ilal Murabbin wal Murabbiyat, seruan kepada para pendidik laki dan para pendidik perempuan, litaujihil banina wal banati, untuk mengarahkan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu di halaman ke 10. Halaman 10 di sini dibahas tentang syurutul murabbin najihi fit tarbiyati wa ta'limi. Syarat-syarat pendidik yang sukses di dalam pendidikan dan pengajaran. Al-awwalu an yakuna mahiran fi mihnatihi. Yang pertama, menguasai atau pandai di dalam profesinya. Mubtakiran fi asali bita'limihi, menguasai juga di dalam gaya pengajarannya atau metode pengajarannya. Muhibban li wazifatihi wa tullabihi, mencintai pegawainya, mencintai tugasnya dan para muridnya. Ya betulu juhdahu li tarbiyatihim at-tarbiyatal hasanata, mengerahkan segala kemampuannya untuk mendidik peserta didik dengan pendidikan yang bagus. Yuzawwiduhum bil ma'lufatin nafi'ati, membekali peserta didik, seorang pendidik membekali peserta didik dengan pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat. Wa yu'allimuhum atau wa yu'allimahum, kalau ataf ke ayyakuna. Wa yu'allimahum al-akhlaq al-fadilata, dan mengajarkan peserta didik dengan akhlak-akhlak yang utama. Wa ya'mala atau ya'malu ala ib'adihim 'anil 'adati sayyi'ati, dan dia melakukan menjauhi dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Wa huwa yurabbi wa yu'allimu fi anin wahidin, dan dia mendidik dan mengajarkan juga di dalam satu waktu. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ayakuna qudwatan hasanatan li ghairihi fi qawlihi wa amalihi wa sulukihi. Seorang pendidik harus bisa menjadi suri tauladan, panutan yang baik bagi orang lain, baik di dalam perbuatannya, perkataannya, perbuatannya, dan suluknya atau tata cara hidupnya. Min haitsu qiyamihi biwajibihi nahwa rabbihi wa amatihi tullabihi atau wa ummatihi wa tullabihi. Dari sekira dia menjalankan kewajibannya kepada Tuhannya, pada umatnya atau budaknya, pada umatnya dan para muridnya. Jadi melaksanakan hak dan kewajiban pada Allah, pada masyarakat, pada umat Islam, pada peserta didiknya juga. Yuhibbu lahum minal khairi ma yuhibbuhu li nafsihi wa auladihi. Dia mencintai kepada mereka yang disebutkan tadi
dari kebaikan, mencintai muridnya, mencintai masyarakatnya dari kebaikan seperti ia mencintai bagi dirinya dan anak-anaknya. Ya'fu wa yasfahu, dia maafkan, berlapang dada gitu. Ketika dia salah, ya mengakui kesalahannya, maafkan orang lain juga. Fa in 'aqaba kana rahiman, maka jika dia memberi hukuman, maka dia ada rasa kasih sayang juga. Bukan hanya semata-mata hukuman yang kejam, tapi ada rasa kasih sayang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, muttafaqun alaihi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman seseorang kalian sehingga dia mencintai kepada saudaranya seperti ia mencintai kepada dirinya. Hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Asalisu, yang ketiga, min syurutil muallimin najihi an ya'mala bima ya'muru bihi tullaba minal adabi wal akhlaqi wa ghairihi minal ulumi. Di antara syarat-syarat pengajar, pendidik yang sukses adalah ia melakukan dengan apa yang ia perintahkan kepada murid-muridnya dari adab-adab, akhlak-akhlak yang baik dan selainnya dari ilmu-ilmu. Apa yang ia perintahkan, apa yang ia larang kepada muridnya, ia harus mengerjakan juga. Tidak hanya memerintahkan saja, tapi melakukan dulu, melakukan terlebih dahulu apa yang ia perintahkan pada muridnya. Misalkan dia memerintahkan untuk berpuasa Senin Kamis, maka dia juga harus menjadi panutan puasa Senin Kamis. Jangan hanya memerintahkan mengajarkan puasa Senin Kamis tapi dia nggak puasa. Wal yahdhar mukhalafata qawlihi li fi'lihi, dan hendaklah dia waspada menyalahi ucapannya bagi perbuatannya. Jangan sampai dia merintah kepada muridnya atau dia mengajarkan sesuatu yang baik pada muridnya tapi dia nggak ngerjain. Namanya mukhalafah. Wal yasma' qaulallahi ta'ala, dan hendaklah dia mendengarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebohongan di sisi Allah, yaitu orang yang mengatakan bahwa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Kamu memerintahkan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Wa hadza inkarun 'ala man qala qawlan wa lam ya'mal bihi. Dan ini merupakan, ayat tadi merupakan pengingkaran, pembantahan pada orang yang, atau penjelekan pada orang yang hanya berkata doang tapi tidak ngerjain. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, rawahu Muslimun. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Ay la a'malu bihi wa la uballighu ghairi wa la yuhadzibu min akhlaqi. Aku berlindung dari ilmu yang tidak aku amalkan, dan aku berlindung dari ilmu yang tidak aku sampaikan kepada orang lain, dan aku berlindung dari ilmu yang tidak bisa mensucikan, membersihkan akhlakku. وقول الشاعر يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم. Wahai laki-laki yang mengajari orang lain, celaka dirimu jika hanya mengajarkan saja tapi tidak mengamalkan. Syarat pendidik yang berhasil yang keempat. Setidaknya di sini ada 7 syarat pendidik yang sukses, yang berhasil. Yang keempat, al-rabi'u 'ala al-muallimi an ya'lama anna wazifatahu tushbihu wazifatal anbiya'i alladhina arsalahumullahu ta'ala li hidayatil bashari wa ta'limihim wa ta'rifihim bi rabbihim wa khaliqihim. Harus atas pendidik, pengajar, bahwa ia mengetahui bahwa tugasnya mengajar, menyampaikan ilmu, menyampaikan pengetahuan itu menyerupai tugas para nabi yang Allah utus para nabi untuk memberikan petunjuk kepada manusia
dan mengajari mereka dan mengenalkan manusia kepada Tuhan mereka dan pencipta mereka. Jadi seorang guru harus menyadari bahwasanya tugas mengajar, tugas mendidik itulah menunjukkan kepada manusia ke jalan Allah, mengajarkan manusia mengenal Allah. وكذلك هو في منزلة الوالد في عطفه فيه على طلابه ومحبته لهم. وكذلك dan begitu juga harus atas guru, atas pendidik, huwa dia guru atau dia pendidik, fi manzilatil walidi seperti posisi orang tua, fi atfihi di dalam kasih sayangnya orang tua, ala tullabi di dalam kasih sayangnya pendidik, pengajar, ala tullabihi kepada murid-muridnya, wa mahabbatihi lahum dan dia mencintai si guru tadi lahum kepada mereka. Jadi seorang pendidik, seorang pengajar harus menganggap murid-muridnya itu seperti anaknya sendiri, harus menyayangi, harus mempedulikan, harus memperhatikan. Wa annahu mas'ulun an haula'i tullabi an hudurihim wa ihtimamihim bidurusihim. Wa annahu dan bahwasanya si muallim, si pengajar pendidik, mas'ulun akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya nanti di akhirat an haula'i tullabi tentang para muridnya, para siswanya, tentang apa aja, an hudurihim kehadiran mereka gimana. Jangan dibiarkan ketika alpa, ketika sakit, ketika izin tanya kenapa izinnya, kenapa tidak hadirnya, kenapa gaibnya. Wahtimamihim dan perhatiannya para murid bidurusihim dengan pelajaran mereka. Ketika di kelas dia belum paham, ya jelasin lagi, jangan sampai belum paham. Jelasin terus, jangan sampai bosan menjelaskan sampai murid itu Allah berikan paham padanya. Bal yahsunu bihi an yusa'idahum fi hilli masyakilihim wa ghairi dzalika mimma yu'addu min mas'uliyatihi. Bahkan yang lebih baik lagi, seorang guru, seorang pendidik membantu para muridnya menyelesaikan masalahnya dan selainnya, baik itu masalah kehidupan maupun masalah sekolah. Pendekatan seperti anak kepada seperti orang tua kepada murid pada anaknya, dari sesuatu yang mimma yu'addu, dari sesuatu yang dianggap min mas'uliyatihi, dari sesuatu yang dipertanggungjawabkan pada si murabbi atau muallim itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Semua kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Muttafaqun alaihi, riwayat disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa liya'lam annahu mas'ulun amama Allahi 'an tullabihi madza 'allamahum. Dan hendaklah seorang guru, hendaklah seorang pendidik mengetahui bahwasanya dia dipertanggungjawabkan, nanti dimintakan pertanggungjawabkan di hadapan Allah tentang siswa-siswanya, tentang peserta didiknya, apa yang ia telah ajarkan kepada mereka. Wahal akhlasa fil bahthi anis subulil muyassarati li irsyadihim wa tawjihihim at-tawjihas salima. Dan apakah dia telah ikhlas di dalam mencari jalan-jalan yang mudah untuk menunjukkan para murid itu dan mengarahkan mereka ke jalan yang benar, ke arah yang selamat. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha sa'ilun kulla ra'in 'amma star'ahu ahafidha dzalika am dayya'ahu hatta yus'ala ar-rajulu an ahli baitihi. Rasulullah SAW telah bersabda, sungguhnya Allah akan mempertanyakan setiap pemimpin dari apa yang ia telah memimpinnya, apakah dia menjaga kepemimpinannya atau dia menyia-nyiakannya, sehingga ditanya laki-laki tentang rumah tangganya. Hasanun, hadis hasan, rawahu Nasa'i, meriwayatkan Imam Nasa'i an Anas dari Anas. Thumma inna alaihi an yukhatibahum bima yafhamuna kullun ala qadri fahmihi.
Kemudian sungguhnya wajib atas guru, atas pendidik bahwa bercakap menyampaikan sesuatu kepada muridnya bima yafhamuna, dengan sesuatu yang mereka pahami, dengan sesuatu yang mudah dipahami, dengan sesuatu yang mudah mereka cerna. Jangan pakai bahasa yang intelektual kalau ngajarnya TK. Jangan pakai bahasa yang tinggi kalau ngajarnya SD. Tapi disesuaikan bahasa guru, bahasa pendidik, disesuaikan metodenya juga agar para murid, para siswa, para mahasiswa itu paham. Kuluna ala qadri fahmi, semuanya atas ukuran kepemahamannya. Qala Ali radhiyallahu anhu, hadithun nasa bima ya'rifuna atuhibbuna ayyukadzaballahu wa rasuluhu. Sayyidina Ali pernah berkata, sampaikanlah, bercakap-cakaplah kepada manusia dengan apa yang mereka pahami, apa yang mereka ketahui. Apakah kamu suka bahwa didustakan Allah dan Rasulnya ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang yang dengan bahasa yang tidak dia pahami, atau si lawan bicaranya nggak paham apa yang kita omongin, padahal kita omongin yang baik tapi dengan bahasa yang sulit, maka itu bisa menjadi salah paham. Akhrajahul Bukhari fil ilmi, mentakhrijnya oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, kitabul ilm, babu man khassa qauman duna qaumin fil ilmi, tentang bab orang yang mengkhususkan satu kaum bukan kaum yang lain dalam ilmu. Syarat yang kelima, syarat pendidik pengajar yang sukses. Yang kelima, syarat yang kelima, innal muallima bihukmi mihnatihi ya'ishu baina tullabihi tatafawatu darajatu akhlaqihim wa tarbiyatihim wa dukaihim. Sungguhnya pengajar, pendidik dengan posisi pekerjaannya itu, profesinya itu hidup di antara para siswanya, para peserta didiknya yang berbeda-beda, tatafawatu, berbeda-beda, darajatu, tingkatan-tingkatan, akhlaqim, akhlak mereka, wa tarbiyatihim, dan pendidikan mereka, wa dukaim, dan kecerdasan mereka. Ketika seorang guru hidup di suatu lembaga, pasti beragam siswanya, beragam peserta didiknya, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan dan sebagainya. Pasti juga berbeda perilaku mereka, berbeda watak mereka dari kampungnya masing-masing. Makanya harus disesuaikan, dibentuk, dibengkeli dengan akhlak yang baik, disampaikannya juga dengan bahasa yang baik. Lidzalika fa inna alaihi an yas'ahum jami'an bi akhlaqihi. Karena itu maka sungguh wajib atas muallim, atas murabbi, bahwa mengusahakan mereka, memperlakukan mereka semuanya dengan akhlaknya yang baik. Fayakunu lahu bimanzilatil walidi ma'a auladihi, maka menjadi si muallim atau murabbi bagi mereka, si para muridnya itu, dengan seperti posisi orang tua bersama anak-anaknya. Amalan biqaulil murabbiyil kabiri nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ana lakum bimanzilatil walidi u'allimukum. Karena mengamalkan dengan ucapan pendidik yang sangat besar, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah mendidik para sahabatnya dan berhasil menyebarkan Islam ke seantero dunia. Hanya saja aku, kata Nabi, hanya saja innama, hanya saja ana, saya, lakum, kepada kalian, bimanzilati walidi, seperti posisi orang tua. Nabi berbicara kepada para sahabat, saya seperti orang tua kalian, wa'allimukum, mengajarkan kalian. Sahihun, hadis sahih, rawahu Ahmadu, meriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud. Yang keenam, على المعلم الناجح أن يتعاون مع زملائه وينصحهم ويتشاور معهم لمصلحة الطلبة. Wajib atas pendidik, wajib atas guru yang sukses bahwa saling tolong menolong bersama teman-temannya dan menasihati mereka
dan bermusyawarah kepada mereka untuk kemaslahatan para siswanya. Ada kalanya rapat koordinasi untuk evaluasi pembelajaran maupun evaluasi siswa. Itu harus itu bagi pihak sekolah atau pihak pesantren atau pihak pendidikan. Liyakunu qudwatan hasanatan litullabihim, agar mereka menjadi panutan yang baik bagi para murid, para siswa mereka, para peserta didik mereka. Wa alaihim jami'an an yaqtadu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan wajib atas pendidik, wajib atas pengajar bahwa mereka semuanya mengikuti, an yaqtadu, bahwa mereka mengikuti bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW mempunyai qudwah, panutan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Ayat yang di bawah itu, haitsu khataballahu ta'ala al-muslimina biqaulihi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Al-Ahzab ayat 21. Sekira Allah berbicara kepada orang-orang muslim dengan firman-Nya, mengkhitab, membebankan kepada orang muslim untuk mengikuti, laqad, sungguh, benar-benar, kana, ada, lakum, bagi kalian, fi Rasulillah, pada diri Rasulullah SAW, uswatun hasanatun, suri tauladan yang baik, panutan yang baik. Syarat yang ketujuh, di antara syarat muallim, murabbi yang najih, yang sukses, yang berhasil, at-tawadhu'ul ilmiyu, rendah hati dalam hal keilmuan. Apa yang dimaksud rendah hati dalam hal keilmuan? Yaitu al-i'tirafu bil haqqi fadilatun, mengakui kebenaran itu merupakan suatu keutamaan. Warju'u ilaihi khairun minat tamaddi fil khata'i, dan kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada senantiasa atau berpanjang-panjang di dalam kesalahan. Ketika seorang ngomong lalu kepleset, lalu ketika seorang guru mengajarkan lalu salah, lalu ada murid yang membenarkan, maka si guru harus mengakui kesalahannya dan merevisi pendapatnya atau merevisi ajarannya yang salah tadi. فعلى المعلم أن يتأسى بالسلف الصالح في طلبهم للحق والإذعان له إذا تبين لهم أن الحق بخلاف ما يفتون atau yuftawna au ya'taqiduna. Maka wajib atas seorang guru, seorang pendidik, bahwa dia mengikuti para pendahulu ulama dulu yang soleh dalam mencarinya mereka bagi kebenaran dan tunduk mereka kepada kebenaran apabila telah jelas pada mereka bahwa kebenaran berbeda dengan apa yang difatwakan atau yang diyakini. Ulama-ulama terdahulu relakan diri rendah hati, mengakui kesalahan apabila ada salah, ada keliru yang ia pahami, merevisi pendapatnya. Itu tidak menjatuhkan martabat guru, tetapi malahan itu menjadi ketawaduan ilmu, menjadi bahwasanya dia itu guru yang rendah hati. Wa dalilu ala dzalika ma dzakarahu Ibnu Abi Hatim fi kitabih Muqaddimatul Jarh wa Ta'dil. Dan dalil atas demikian itu pengakuan kesalahan dan menerima kebenaran apa yang disebutkan di dalam oleh Imam Ibnu Hatim dalam kitabnya Muqaddimatul Jarh wa Ta'dil. Haina dzakara qissata Malik radhiyallahu anhu wa ruju'ihi an fatwahu hina ma sami'a al-haditha. Ketika Imam Ibnu Abi Hatim menyebutkan kisah Imam Malik radhiyallahu anhu dan merevisinya Imam Malik. Imam Malik merevisi fatwanya, sekelas Imam Malik, segede Imam Malik merevisi fatwanya dan mengakui yang benar. Ketika Imam Malik mendengar satu hadis, pada qaraha bi'unwanin, dan Imam Ibnu Hatim menyebutkan kisah tersebut dengan judul Babu ma dzukira min ittiba'i Malikin li atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nuzu'ihi an fatwahu indama hudditha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafuhu.
Babnya apa yang disebutkan dari mengikutinya Imam Malik kepada hadis Nabi dan mencabutnya Imam Malik dari fatwanya ketika diberikan hadis dari Nabi berbeda dengan fatwanya Imam Malik. Sini lafaznya qala Ibnu Wahb, berkata Imam Ibnu Wahab, sami'tu Malikan su'ila an takhlil asabi'i rijlaini fil wudu'i. Aku telah mendengar, kata Imam Ibnu Wahab, aku telah mendengar Imam Malik ditanya tentang menyela-nyela jari jemari dua kaki ketika wudu. Faqala, maka Imam Malik berkata, laisa dzalika 'ala nasi. Hal itu tidak wajib atau tidak sunnah atas orang-orang. Kata Imam Malik, tidak sunnah, tidak wajib menyela-nyela dua kaki. Qala fataraktuhu hatta khaffan nasu. Nanti kita teruskan kembali. Baik, kita lanjutkan lagi. Qala, berkata Imam Malik, fatarak fataraktuhu hatta khafan nasu, maka aku meninggalkan menyela-nyela sehingga merasa ringan oleh manusia. Fakultu lahu indana fi dzalika sunnatun. Faqala wa ma hiya. Maka aku berkata, kata Imam Ibnu Wahab pada Imam Malik, menurut kami itu menyela-nyela itu sunnah. Lalu Imam Malik berkata, wa ma hiya, apa dalilnya gitu. Qultu haddatsana Laitsu bin Sa'din wa bin Lahiyata wa Amr bin al-Harithi an Yazid bin Amr al-Ma'afiri an Abi Abdurrahman al-Habli atau al-Hibli an al-Mustawrad bin Shaddad al-Qurashi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadluku yadluku bi khinsarihi ma baina asabi'i rijlaihi. Rasulullah, kata Mustawrad bin Shaddad sahabat, dia berkata, aku telah melihat Rasulullah SAW menyela-nyela apa dengan kelingkingnya, apa yang sesuatu yang diantara jari jemari dua kakinya. Jadi sunnah ketika wudu menyela-nyela jari jemari sela-selanya itu. Waqala inna hadzal haditsa hasanun wa ma sami'tu bihi qattu illa sa'ata. Maka berkata Imam Malik, sungguhnya di sini hasan dan aku belum pernah mendengar kecuali saat ini. Thumma sami'tuhu ba'da dzalika yus'alu fa ya'muru bi takhlil asabi'i. Kemudian aku, kata Imam apa tadi Ibnu Wahab, mendengar Imam Malik. Setelah itu hal itu ditanya Imam Malik, lalu Imam Malik memerintahkan untuk menyela-nyela jari jemari kaki. Jadi Imam Malik merevisi pendapat tidak kesunahan, pendapat pertama tidak sunnah menyela-nyela kaki, lalu setelah mendengar hadis tersebut maka Imam Malik menyatakan sunnah. Jadi ini masih banyak sampai bawah. Pada intinya yang ketujuh ini, ketika seorang guru mempunyai pendapat atau menyampaikan suatu ilmu, lalu ternyata ada yang membantahnya dengan sesuatu yang lebih benar, maka harus mengakui, harus merevisi kesalahannya itu. Jangan ngotot dengan pendapatnya. Itu enggak baik. Yang kedelapan ini asyirku lafa'u bil wa'di, harus jujur dan menepati janji. Baik dari omongan, perbuatannya, guru harus jujur. Nggak boleh berbohong. Yang kesembilan, yang terakhir, sabar. Guru harus sabar dengan segala apa yang terjadi pada muridnya. Mungkin secara singkatnya seperti itu, karena ini baterai laptopnya sudah mau habis. Saya akhiri, insya Allah kita baca selengkapnya dengan lengkap dan penjelasan sedikit yang jelas. Tadi ada 9 syarat pendidik yang sukses. Lebih kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan dapat diamalkan oleh para pendidik, khususnya guru maupun ustadz asatidz. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.